Oke. Saat memperingati hari kebangkitan buat kita semua ya. Saya mau tanya, apakah setiap tahun kita hanya peringati hari kebangkitan itu, atau ini jadi peringatan untuk kita merefleksikan diri setiap tahunnya? Saya dan Bapak Ibu lah yang tahu jawabannya. Saya memulai dengan kesaksian betapa saya berterima kasih untuk koordinator Komsel Youth yang udah pasang bracket TV dan 2 pengharum ruangan. Bapak Ibu cium nggak sih kalau wangi? Kita tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih banyak koordinator Youth dan juga PDP Nahum yang udah bikin 3 salib ini sampai jam 2 pagi dengan koordinator Youth. Tuhan Yesus memberkati ya. Kedua, saya mengimbau jemaat dan pejabat-pejabat untuk setiap ibadah bawa buku dan pulpen. Jadi bisa tulis poin-poin penting yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Jadi nggak cuma ngangguk-ngangguk atau amin aja. Tapi kan kalau kita tulis, kita bisa baca terus dan kita bisa ingat dan kita bisa lakukan. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Bisanya kok cuma 1-2 orang ya? Bisa? Oke, tema pagi ini adalah Ayo Bangkit. Kita buka di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dimulai dari perikopnya dulu ya, kebangkitan Yesus. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang tingginya fajar terhadap malam minggu, ketika mereka berjalan dari hari menengok murid-murid, maka terjadilah kebangkitan yang hebat, sebab kalau mereka Tuhan turun dari langit dan datang ke hati itu dan memulihkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dia menjaga penjaga itu dengan ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berada. Dan segera kau pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea. Saat Yesus sakit, beberapa murid-muridnya masih tidak percaya. Salah satunya Thomas. Thomas bilang, saya nggak akan percaya sampai saya melihat sendiri Tuhan Yesus bangkit. Padahal selama hidup mereka, selama mereka jadi murid Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Mereka lihat itu semua. Tapi ada dari beberapa dari mereka masih nggak percaya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri ke mereka dan mereka percaya. Seringkali sebagai murid Tuhan Yesus, kita melihat dulu baru percaya. Iya nggak sih? Padahal yang Tuhan Yesus ajarkan adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bukan hanya mempercayakan masalah-masalah yang kita punya. Sekali lagi, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, bukan hanya masalah-masalah yang kita punya. Karena beda ya, bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Jadi
Ya, kita harus belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, bukan hanya masalah-masalah kita. Bukan hanya pas kita punya masalah, kita baru kayak, Tuhan, kasih saya jalan keluar. Bukan hanya itu, tapi setiap hari kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Kemarin saya pikir, kenapa ya Tuhan Yesus harus bangkit? Kenapa dia nggak mati terus? Kan dia sudah tanggung dosa kita semua dengan mati di kayu salib. Dan dosa-dosa kita udah lunas dibayarkan. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Karena kalau Tuhan Yesus mati dan nggak bangkit, kita sama aja dengan orang-orang di luar sana yang punya Tuhan. Ada yang menyerupai patung, ada yang nggak kelihatan, tapi tetap aja nggak bisa ngelakuin apa-apa. Patungnya nggak bisa punya mata tapi nggak bisa lihat, punya kuping tapi nggak bisa dengar. Jadi bersyukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang hidup, yang selalu dengar seruan-seruan kita. Kenapa harus bangkit? Ada 4 poin yang saya dapat. Yang pertama, Yesus bangkit untuk menggenapi hukum Taurat. Kisah tentang Tuhan Yesus sebenarnya membuktikan hubungan antara perjanjian baru dan perjanjian lama di Alkitab. Kitab Yesaya di perjanjian lama menubuatkan tentang kelahiran Yesus ke dunia. Tidak hanya kelahiran, kematian dan kebangkitan pun telah dinubuatkan sejak lama. Itu ada di Ulangan 18 ayat 18. Saya bacakan. Ulangan pasal 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kisah para Rasul 3 pasal 22 ayat 22. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 22 sampai 23 juga menjelaskan bahwa nabi yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Saya bacakan. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaranya, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi itu jawabannya ya. Yang pertama, Yesus bangkit untuk menggenapi hukum Taurat. Yang kedua adalah Yesus bangkit untuk membawa kemenangan. Yesus mati dan turun ke kerajaan maut, di mana dia berperang di sana untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa itu siapa sih? Ya kita. Kebangkitan Yesus menandakan bahwa dia menang atas perang tersebut. Kemenangan tersebut Yesus berikan bagi kita, para pengikutnya, dan orang-orang berdosa yang terancam dari maut. Ayatnya ada di 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Saya bacakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga adalah alasan Tuhan Yesus bangkit adalah kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar iman kepercayaan orang Kristen. Semua orang percaya pada Yesus, semua orang percaya pada kebangkitan Yesus. Orang Kristen percaya dan menyembah Yesus yang hidup, Yesus yang dahsyat, karena telah mengalahkan maut dan berkuasa atas kebangkitan.
Hal ini juga menjadi sumber kepercayaan orang Kristen akan tempat yang telah disediakan Allah bagi kita di kerajaan surga. Tuhan Yesus bangkit dan kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Yesus bangkit untuk memberikan amanat agung. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu pesan amanat agungnya. Jadi Tuhan Yesus mau kita sebagai murid-muridnya yang ada sampai sekarang, Tuhan Yesus tahu bahwa tugasnya di bumi udah selesai. Jadi giliran kita para muridnya yang menjalankan apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama dia menjadi manusia, yaitu memberitakan Injil. Kita juga merupakan murid Kristus. Itu berarti kita juga punya kewajiban untuk menjalankan amanat agung tersebut. Yesus ingin kita menjadi saksinya, memberitakan kabar keselamatan agar semua orang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. So, jadi saya mau ajak kita untuk dengan kebangkitan Yesus memberikan pengharapan kepada manusia untuk nggak perlu khawatir. Karena Yesus sendiri telah menang dari maut, yang menandakan bahwa Ia berkuasa atas apapun, bahkan kematian. Kita harus berbangga karena menyembah Tuhan yang hidup. Kita juga harus bersyukur dan menghargai kebangkitan Yesus dengan menjadi pekerja yang benar di ladangnya. Kalau kita merasa family kasih adalah ladang kita, ya udah, kita harus kerjakan pekerjaan itu dan menjadi pekerja yang baik di ladang family kasih. Ya kalaupun di tempat lain ya silahkan. Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Mari kita lanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik dan menunggu waktu di mana Dia akan datang kembali untuk mengakhiri pertandingan bersama-sama dengan kita. Buat saya, kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita seharusnya membuat kita sadar betapa kita benar-benar harus menghargai kebangkitan Yesus di segala aspek, baik tindakan, omongan, di kehidupan sehari-hari dulu. Karena kalau di gereja kan pasti ya perilakunya baik dong. Kayak nggak mungkin di gereja kayak nggak baik gitu. Semuanya baik. Semuanya baik. Contohnya, misalnya kasih contoh buat kaum bapak, kaum ibu, Iyut sama suami ya. Kaum bapak. Untuk kaum bapak, misalnya saat berkendara di jalan, terus tiba-tiba disalip orang. Kalau orang timur kan pasti, oh itu orang belum tahu siapa saya. Coba kalau bukan orang, misalnya nih, ketemunya orang timur, pas membuka helm, dia orang timur lagi. Jangan, dia saudara saya. Nggak jadi. Kalau bukan orang timur, udah kena dia. Seharusnya kaum bapak, buat saya itu berarti kaum bapak yang masih punya rasa seperti itu, berarti dia punya Yesus yang masih mati di dalam dirinya, bukan yang belum bangkit. Karena kalau udah bangkit, dia pasti sabar. Tuhan Yesus sabar, kasih saya kesabaran. Dia akan sabar dan dia silakan beri jalan gitu. Jadi kalau yang masih marah-marah itu berarti Tuhan Yesusnya masih mati di dalam dirinya, bukan belum bangkit. Nah, untuk kaum ibu. Kaum ibu ini kan ya ibu-ibu rumah tangga lah ya. Saya tahu kerjaan rumah. Ya, favoritnya sih gosipin orang kan.
Ya hobinya kan gosipin orang. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu nih datang, tahu nggak? Sebelum dia lanjutin tahu nggak, kita harus bilang stop. Yuk kita gosipin firman aja, jangan gosipin orang. Karena udah gak zaman gosipin orang ya kan. Jadi kalau kami ibu yang masih kayak tahu nggak apa-apa, berarti itu Tuhan Yesus masih mati di dalam dirinya, belum bangkit berarti Yesusnya. Kalau bangkit dia pasti bilang stop, kita gosipin firman aja yuk, kita doa aja yuk, kita sharing aja, bukan malah gosipin firman, gosipin orang. Udah gak zaman Bapak Ibu ya. Oke, untuk teman-teman yuk, kalau ada teman-teman kita yang coba ajak ke hal-hal negatif, kita dengan tegas harus katakan tidak. Yuk kita ngelakuin hal-hal yang lebih berguna untuk Tuhan dan untuk sesama. Amen. Kalau kita ikut-ikutan berarti ya sekali lagi Yesus yang ada di dalam diri Yud adalah Yesus yang masih mati, bukan yang belum bangkit. Jadi untuk dan juga adik-adik sekolah minggu nih, kalau kakak-kakak sekolah minggunya bilang jangan naik ke altar ya, duduknya di karpet aja, tapi masih naik ke altar, berarti Tuhan Yesus yang ada di dalam diri adik-adik sekolah minggu adalah Tuhan Yesus yang mati. Jadi kalau dibilang harus apalagi yang udah gede nih, yang sekolah pun kayaknya lebih parah kayaknya yang sekolah daripada yang gak sekolah ya. Harus bertobat adik-adik ya. Ya, jadi pilihan kita adalah selama ini Yesus yang ada di dalam diri kita itu mati, atau kita pilih jadi kita memilih untuk Yesus yang ada di dalam diri kita itu bangkit. Jawabannya ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Ya, saya sih mau semuanya Yesusnya bangkit dong. Jangan Yesus yang mati, oke? Amin. Amin. Kebangkitan Yesus harusnya membuat kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kalau jam-jam doa kita, jam-jam pujian kita, jam-jam penyembahan kita bertambah, itu berarti bukan Tuhan yang semakin mengasihi kita, tapi kita yang semakin mengasihi Tuhan. Dan sebaliknya Bapak Ibu ya. Karena sebelum kita lahir pun Tuhan itu sudah mengasihi kita. Jadi kalau misalnya kita setiap hari kita penyembahan, kita pujian, itu berarti kita yang semakin mengasihi Tuhan, bukan Tuhan yang mengasihi kita. Kebangkitan Yesus seharusnya membuat kita belajar untuk terus mematikan kedagingan kita. Dimulai dari hal-hal kecil dulu. Saya tahu bukan hal yang mudah. Saat hari ini kita melakukan dosa-dosa yang kecil. Ya udah, kalau misalnya kita ngelakuin dosa itu, detik itu pun kita minta ampun sama Tuhan. Kalau besoknya kita masih ngelakuin lagi, ya minta ampun lagi. Sampai kita benar-benar menyadari bahwa, wah ternyata saya udah gak melakukan dosa itu lagi. Jadi saat kita melakukan dosa, minta ampun. Saat kita melakukan dosa, minta ampun. Minta ampun sampai kita benar-benar gak ngelakuin dosa itu lagi. Berarti kan kalau misalnya satu dosa selesai, berarti wah puji Tuhan, satu misi selesai. Misalnya bergosip, misalnya lagi-lagi gosip ya, karena kan paling favorit kan. Jadi misalnya hari ini bergosip, terus oh iya, saya lupa harusnya jangan bergosip, Tuhan ampuni aku. Ya besok jangan bergosip. Ya kalau misalnya besok masih bergosip, ya ampun, minta ampun lagi. Sampai kita bakal bergosip lagi. Itu buat saya, kalau kita udah meninggalkan dosa-dosa kecil itu buat saya adalah kebangkitan di hidup kita sendiri. Kebangkitan Yesus seharusnya dapat terus mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita di segala aspek.
kita harusnya punya pola pikir yang panjang. Kalau ada masalah atau gosip-gosip, ya dicari tahu dulu kebenarannya. Jangan baru dengar dari orang, udah panas duluan hatinya. Terus sudah buat status update di status update di Facebook. Bla 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 bla. Terus ada yang komen, kenapa ibu? Nah, Nggak apa-apa. Saya cuma kesel sama si ini. Ya, mulai hari ini bertobat ya. Amin. Mending update-nya update yang baik-baik. Kalau buat saya sih nyindir secara positif sih masih oke sih, daripada ngomong jorok gitu di sosial media. Jadi saya akan tutup dengan apakah kita akan terus menghina kebangkitan Tuhan dengan tindakan atau omongan kita, atau kita mulai hari ini belajar untuk bangkit dan jadi pemenang untuk pribadi kita dulu, baru bisa jadi pemenang untuk orang lain juga. Karena kalau kita bangkit, misalnya kita semangatin orang, padahal diri kita sendiri masih lemah, ya itu akan jadi bumerang buat diri kita sendiri. Jadi lebih baik kita memilih untuk mulai hari ini belajar untuk bangkit, lupakan masa lalu, lupakan gosip-gosip yang nggak penting, yang nggak jelas, yang mungkin dituduhkan ke kita. Itu semua nggak penting, lupakan dan lihat Tuhan Yesus yang udah bangkit. Seperti yang saya bilang di hari Jumat lalu, kalau kita digosipin itu kecil, kalau kita diomongin depan orang tuh kecil, kalau gembala diomongin aduh itu kecil, anak gembala diomongin kecil. Ya banyak sih, cuma ya kita belajar untuk bodo amatnya dalam arti positif ya, bodo amat terhadap hal itu dan fokus sama Tuhan Yesus. Ayolah bangkit, mulai hari ini belajar bangkit, jangan terus lemah, jangan jadi orang-orang yang gampang terpengaruh atau yang mempengaruhi. Marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus yang walaupun diludahi, dicaci, dimaki, tampar, di apa namanya? sangkal, dicambuk. sangkal. Semuanya itu udah dia tanggung buat kita Bapak Ibu. Jadi sadarlah, saya dan kita harus sadar betapa penting kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus buat kita. Dan percayalah, belajarlah mulai hari ini untuk jadi orang yang berbeda, jadi orang yang bangkit dalam segala aspek, dalam tindakan, omongan, dari hal-hal kecil aja dulu, baru nanti ke hal-hal besar. Kiranya sharing ini kita renungkan dan belajar lakukan, karena kalau cuma direnungkan aja besok udah lupa. Jadi minta Tuhan bantu kita untuk kita lakukan. Ayo kita bilang, saya mau bangkit. Saya mau bangkit. Belum semua, saya mau bangkit. Saya mau bangkit ya, saya mau bangkit. Oke. Ya. Oke, kita akan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kebangkitan-Mu untuk kami di hari ini. Kami tahu setiap hari kami melakukan dosa-dosa kecil, tapi bantu kami Tuhan untuk
meninggalkan dosa-dosa itu, dan kami bangkit, dan kami bisa menjadi pemenang untuk pribadi kami dulu, baru kami bisa memenangkan orang lain, bahkan keluarga kami. Mampukan kami Tuhan, berikan kami semangat yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami bisa berubah dan bisa bangkit menjadi pemenang. Bukan karena acara kematian dan kebangkitan yang selalu kami adakan setiap tahun, tapi itu karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Terima kasih buat sharing kami di siang ini, kiranya dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan mulai detik ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Ya, terima kasih semuanya. Yesus memberkati. Shalom.